Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pembacaan kitab Al-Bulghah fi Ahaditsil Ahkam karya Ibnu Al-Mulaqqin rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kitabur Radha'. Ar-Radha' penyusuan, yaitu yang dimaksudkan penyusuan yang menyebabkan mahram. 410. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min an-nasabi. Taqaddama fi an-nikah bi raqam 377. Wa anha aidan anna aflaha akha abi al-Qu'ais ista'dhana alayya ba'da ma unzila al-hijab. Ayat hijab yang ada pada surat Al-Ahzab itu. Faqultu wallahi la adhin lahu hatta asta'dhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya mengucapkan wallah meskipun tidak diminta apabila diperlukan. Fa inna akha abil Qu'ais laysa huwa arda'ani wa inna ma arda'atni imra'atu abil Qu'ais. Fa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah inna ar-rajul laysa huwa arda'ani wa inna ma arda'atni imra'atuhu. Fa qala adhani lahu fa innahu 'ammuki taribat yaminuki. Hadis ini menunjukkan adanya paman susuan. Meskipun susu tersebut tidak muncul dari paman tadi, tetapi karena hukum Islam memang sudah menetapkan yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Qala Urwah falidzalika kanat Aisyah taqul harrimu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Adapun syaratnya harus 5 kali sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, khamsu radha'atin ma'lumatin. Dan syaratnya juga harus di bawah 2 tahun, 2 tahun ke bawah. Adapun di atas 2 tahun maka ini boleh, dan itu termasuk radha'atul kabir apabila memenuhi syaratnya, ya. Sebagaimana sudah dibahas dalam hadisnya Sahlah dengan Sahlah itu adalah istrinya Abu Hudzafah, sementara anaknya Salim, ya. Sahlah dengan Salim. Tapi kita pun nafkah. Nafkah ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka seorang suami harus mengetahui mana yang nafkah wajib atasnya dan mana yang sunnah, sehingga dia mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dan yang wajib pun ada urutannya, sehingga seorang suami harus paham mana yang harus didahulukan antara hak A dengan hak B. 412. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Hindu bintu Utbah faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun missikun ay bakhilun. Ini menunjukkan bolehnya ghibah apabila diperlukan. Dalam hal ini ghibah seorang istri tentang suaminya kepada seorang qadhi atau seorang mufti. Fahal alayya harajun an ut'ima min alladhi lahu 'iyalana min alladhi lahu, takdirnya begitu. Qala la illa bil ma'ruf. Hadis ini menunjukkan bolehnya seorang istri mengambil harta suami apabila dia tidak dicukupi oleh suaminya, tetapi mengambilnya harus bil ma'ruf, dengan baik, ya. Tetapi kata Syekhuna Walid Saifun Nasr bahwasanya menetapkan seperti ini dari seorang qadhi, tidak dipasrahkan kepada setiap orang. Karena kalau dipasrahkan kepada setiap orang, apalagi orang zaman sekarang, mungkin perempuan merasa bahwa belum dikasih padahal sudah dikasih, tetapi merasa tidak cukup dengan pemberian itu, akhirnya dia ngambil sendiri. Nah, ini bisa merusak keluarga. 413. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi idzni ba'luha zawjuha. Hadis ini menunjukkan puasa wanita kalau puasanya sunnah itu harus dengan izin suaminya. Apa ya kaitannya dengan nafkah? Mungkin kaitannya adalah bahwa suami punya hak untuk mengumpuli istri karena dia wajib nafkah. Jadi sebagaimana dia punya kewajiban nafkah, maka dia punya hak. Nah, hak ini harus dimuliakan oleh wanita tadi. Maka puasa sunnah harus minta izin. Nah, kemudian bi'idnihi, izin ini ada dua macam izin. Ada yang izin sharih, yaitu mengatakan saya minta izin
ya saya izinkan, atau dengan izin yang mafhum ya. Seorang suami sudah diketahui dia bahwa dia tidak akan marah kalau istrinya puasa, itu tidak perlu disorehkan, tidak perlu dijelaskan. 414 wa anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi fa in lam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw uqlatan aw uqlataini fa innahu waliya, karena dia yang sudah mengurusi harrahu, panasnya makanan tadi, wa ilajahu, dan pengurusan atau pemasaan makanan tadi. Jadi seorang budak itu kalau menyuguhkan makanan kepada majikan, maka disuruh oleh Nabi majikan tadi makan bersama budaknya. Ini tawaduknya seorang majikan kepada budaknya sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang orang nggak bisa begitu ya. Perasaan hatinya, wah nggak mungkin saya kok duduk sama budak. Nah, maka kalau hatinya tidak mungkin, ya udah nggak ada masalah. Yang penting falyunawil luqmah, kasih sebagian dari masakan tadi. Jadi jangan hanya makan kemudian membiarkan orang lain melihat tanpa dikasih. Ini ada satu pengalaman teman saya itu cerita kenapa bapaknya dulu LDI kemudian keluar. Karena dia satu rombongan bersama satu mobil bersama kiainya LDI, kemudian mampir di satu rumah makan. Nah itu yang makan hanya kiainya saja, lainnya suruh lihat aja. Habis itu dia merasa kiai orang genah, akhirnya keluar. Sama orang semobil yang makan cuma satu orang. Ini cerita benar atau enggak wallahu alam, tapi itulah sejarah kata teman saya kenapa bapaknya keluar dari LDI begitu. Tapi ini tidak mengecek LDI bukan ya. Ini maksudnya cerita sejarah saja, dan tidak semua orang LDI seperti itu. 415 wa 'anil Ma'rur bin Suwaid qala ra'aitu Aba Dzar 'alaihi hullatun. Hullah sudah pernah ya, kullu thawbaini min jinsin wahid. Setiap dua baju yang jenisnya satu ya. Satu jenis, misalnya kain katun atas bawah kain katun semua. Wa 'ala ghulamihi mithluha fasa'altuhu an dzalika qala fa dzakara annahu sabba rajulan, mencela seorang laki-laki ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ayyarahu bi ummi. Ini tampaknya Sayyidina Bilal yang rajulan ini, karena dia mengatakan ya benas sauda, fa ayyarahu bi ummi, mencela dengan menyebutkan ibunya, yaitu mengatakan ibnas sauda, anaknya wanita hitam ya. Apa salahnya Bilal, ibunya kok dikait-kaitkan? Apa salahnya ibunya kalau dikait-kaitkan? فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخوالكم. Khawal itu khadam, pembantu kalian. جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. Ini adabnya seorang majikan kepada budaknya ya. Makannya seperti yang dia makan, atau memberikan makan dari apa yang dia makan. Jadi jangan sampai majikannya sate sementara budaknya karak, hanya disuruh melihat sate saja, tapi dikasih sebagian mimma ya, berikan sebagian dari apa yang dia makan. Demikian juga pakaian, kemudian jangan membebani tanpa kemampuannya budak tadi. Kalau dibebani sesuatu pekerjaan maka hendaklah dibantu. Nah, di sini Nabi memberikan teguran keras kepada Sayyidina Abu Dzar dengan mengatakan innaka mru'un fika jahiliyah. Itu karena Nabi tahu bahwasanya Abu Dzar ini imannya sudah kuat ya, sehingga kalau dicela dengan celaan apapun juga tidak akan menyebabkan larinya Abu Dzar ini menjadi murtad atau menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi itu sikapnya memang kita lihat dua, ada yang keras, ada yang lunak. Lunaknya kepada orang-orang yang imannya masih sedang atau masih lemah. Kalau dikerasi nanti malah lari. Tapi yang sudah imannya bagus kayak Abu Dzar begini, ditegesi seperti ini enggak ada masalah. 416. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala hajama Abu Thaibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu sa'aini aw sa'an min tamrin wa amara ahlahu ay yukhaffifu anhu min kharaji. Ini menunjukkan bolehnya kita mengupah pegang ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, seandainya haram tidak mungkin diberikan. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya upah pegang itu khabith itu tidak harus haram ya. Kata-kata khabith tidak selalu haram. Kemudian dari sini kita ketahui bahwa upah bekam pada waktu itu sekitar 1 sa' atau 2 sa' kurma. Nah, dihitung aja ya.
Satu sok kan 2,5 kilo. Nah 2,5 kilo kurma itu berapa? Kemudian kalau 2 sok berarti kan 5 kilo 5 kilo kurma. Anggaplah dengan beras 5 kilo beras berarti kan sekitar 10.000 kali 5 ya 50.000. Nah udah, kalau mau menetapkan harga untuk orang yang memegang kita bisa pakai hadis. Ini biasanya pemegang kan tidak minta tidak menetapkan harga kan. Nah, mau kita tetapkan sendiri, jadi kita bisa dengan hadis ini 50.000 atau separuhnya. 417 Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirratin ay li ajli hirrah. Jadi faknya fa li ta'lil. Fi hirratin karena suatu kucing. Sajanatha yang dia penjara hatta matat. Fadakhalat fiha an-nara. La hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha. Wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Serangga-serangga bumi. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada kucing yang dimasukkan dalam kurungan itu adalah wajib. Kalau tidak diberikan maka akan menyebabkan masuk neraka. Nah, maksudnya hadis ini dimasukkan dalam kitab nafaqat. Artinya kalau kepada kucing saja seperti itu, bagaimana dengan manusia? Ya, memberi nafkah kepada istri, kepada anak, itu semuanya adalah satu kewajiban di dalam Islam. Kalau tidak dilakukan, maka itu adalah satu zalim yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Sampai di sini sudah selesai fikih usrah, fikhul usrah. Karena fikih itu dibagi 4 bagian. Ada ibadat, ini bagian pertama. Ada muamalat, ini bagian kedua. Muamalat itu biasanya buyuk dan sebagainya. Kemudian ada fikhul usrah. Nah, fikhul usrah itu nikah, talak dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah fikih jinayat. Nah, sekarang kita sudah masuk pada fikih jinayat. Berarti sudah 2/3 2/3 berapa? 3/4 ya. 3/4 kitab ini sudah kita pelajari. Tinggal 1/4-nya lagi, yaitu tentang kitab jinayat. Nah, maka kitab fikih itu kalau lengkap ya harus mencakup 4 bagian. Kalau dia hanya mencakup ibadah sama muamalat saja, berarti dia baru separuh bagian. Nah, uniknya sebagian kitab fikih itu hanya membahas ibadat, tetapi larisnya bukan main. Kayak misalnya kitab Safinatun Najah. Nah, itu dipelajari di mana-mana. Hampir semua pesantren di Indonesia ini pelajari kitab Safinatun Najah. Padahal itu hanya kitab ibadat, dan itu pun kitab saumnya tidak ada. Kitab saumnya ditambahi oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Banten. Tapi mungkin karena ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diberkahi dan menjadi kitab yang terkenal. Kita lanjutkan ya. Kitabul Jirah wa Kaifiyatul Qisas. Kitab tentang luka dan bagaimana qisas. Kalau al-jirah itu luka ya. Kalau al-jirah itu saling melukai. Sama dengan qital, saling memerangi. Nah, saling melukai di dalam Islam ini ada aturannya. Bagaimana nanti kalau sampai lepas matanya atau coplok itunya, telinganya dan sebagainya. Nah, ini semuanya dibahas di dalam Islam. Maka urutan fikih ini sudah sangat bagus ya. Ibadahnya diperbaiki. Nah, kalau sudah bagus, nanti bisa kamu jadi membangun usrah, membangun satu keluarga. Muamalah ya, muamalah dulu bisnis. Nah, kalau sudah punya duit nanti membangun usrah, membangun keluarga. Nah, kalau membangun keluarga itu kadang-kadang terus terjadi cekcok dan sebagainya ya, apalagi kalau poligami. Nah, maka kemudian terjadi peperangan dan sebagainya. Urutannya sudah urut gitu. Ibadah benar, boleh bisnis, ada paham. Kalau udah lurus takwanya kan bisnis insyaallah enggak menipu dan sebagainya. Kemudian punya duit, nikah, kemudian ada masalah-masalah ini. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati. Inilah yang disebut hakul Islam, yaitu 3 perkara yang apabila dilakukan oleh seorang muslim maka dia bisa dibunuh. Yaitu kalau dia zina padahal sudah muhsan,
Dan muhsan itu harus memenuhi 3 syarat ya. Sudah nikah, nikahnya sah, dan sudah hubungan intim. Maka kalau nikahnya tidak sah seperti nikah mut'ah, meskipun dia setelah itu zina, maka ini bukan muhsan. Dia tidak dirajam tapi hanya dicambuk saja. Atau dia sudah nikah, sudah akad, tapi belum sampai hubungan intim, sudah cerai, habis itu zina, maka ini juga bukan muhsan. Maka syaratnya 3 tadi. 419 wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'amal fathi. Tahun berapa? Fath Makkah 8 Hijriah. Wa ala ra'sihi al-mighfar. Apa itu? Helm besi. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu pakai helm besi, dan ini tidak menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'kilha wa tawakkal." Ikat untamu dan tawakkallah. Falamma naza'ahu, ketika mencabut mighfar tadi, ja'a rajulun faqala inna ibna Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Abdullah bin Khatal ini dulunya katibnya Nabi, pencatat wahyu Nabi, kemudian murtad. Maka oleh Nabi disuruh bunuh. Ada 9 orang dia, disuruh bunuh, pokoknya dimanapun bunuh. Salah satunya Ibnu Khatal ini. Ternyata dia karena khawatir dibunuh, bergelantungan di bajunya Ka'bah. Faqala uqtulu, bunuh. Maka ini diperbolehkan untuk Nabi SAW pada waktu itu saja. Setelah itu sudah menjadi haram lagi kota Makkah, tidak boleh ditumpahkan darah padanya. 420 wa anhu aidan anna yahudiyan radda marmu ra'sa jariyatin baina hajaraini faqila laha man fa'ala biki hadha fulan fulan hatta summiya al-yahudi fa'awma'at bi ra'siha fa'utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'aqarra. Lalu Yahudi ini mengaku. Jadi qisasnya itu jangan dilakukan kecuali setelah terbukti dia melakukan. Di sini terbuktinya dia mengaku. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurad ra'suhu bil hijarah. Jadi ceritanya Yahudi ini merebut perhiasan yang dipakai oleh seorang jariyah. Jariyah ini bisa bermakna budak perempuan, bisa juga bermakna anak kecil, wallahu alam, enggak tahu kisahnya. Ala kulli hal dia pakai perhiasan, dirampas oleh Yahudi tadi, kemudian dibunuh dengan diremuk kepalanya dengan 2 batu. Nah, kisosnya disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini merupakan dalil bagi mazhab Syafi'i bahwasanya kisos itu diserupakan dengan perbuatan pembunuhannya. Meskipun perbuatan pembunuhannya misalnya membakar, ya sama aja tetap ya. Orang membunuh orang dengan membakar. Kita tidak boleh menyiksa dengan membakar. Iya, itu kan hukum asal, tapi ada mustasnayat, ada pengecualian. Kalau dia membunuhnya dengan membakar, kisosnya juga dengan dibakar. Nah, kalau Imam Malik tidak setuju. Imam Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Maka kisos dalam mazhab Maliki hanya satu, ya, pedang aja udah. Atau kalau zaman sekarang ya mungkin tembak kalau memang lebih cepat mati ya. Intinya bagaimana caranya dia cepat mati. Maka tidak boleh dikisos remuk batu dan dikisos dengan apa? Bakar dan sebagainya. Tapi hadis ini menguatkan dan menolak mazhab tersebut. Wallahu a'lam. 421 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain imma an yufda wa imma an yuqat. Siapa yang ada korban pada keluarganya, maka dia boleh salah satu dari 2 pilihan yang baik. Yufda, fidyah, yaitu apa? Yaitu diat, wa imma yuqat. Yuqat yaitu dikisos. Yuqat itu arti asalnya digiring. Karena orang yang mau dikisos akan digiring ke tempat di mana dia akan dibunuh. Dia dibunuh di situ. Kalau yufda diambil dari kata-kata fidyah atau diyah. Nah, maka bab berikutnya adalah tentang diat. Kita buat diat. Wa mujibiha wal aqilah. Di situ mujab ya. Yang zahir wallahu alam mujib. Yang menyebabkan wajibnya diat. Adapun aqilah itu adalah yang menanggung diat apabila pembunuhannya dilakukan tanpa sengaja. Nanti akan dibahas. 422 wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma atau anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa, yani al-khinsir wal ibham yang farada bil Bukhari.
Khinsir itu apa? Jari yang paling kecil nih, kelingking. Kemudian ibham itu jempol. Ini sama nilainya, yaitu 10 onta 10 onta. Jadi kalau ada orang merusak tangan orang lain satu jari, maka dia ganti rugi 10 ekor onta. Jadi intinya gini, anggota badan manusia ini nilainya adalah 1 diat atau 100 ekor onta. Maka jari-jari ini, jari-jari tangan kan 10. Nah ini nilainya adalah 100 ekor onta. Maka kalau satunya berarti 10 ekor onta. Demikian juga kalau mata kan 2. Ini nilainya 100 ekor onta. Nah maka satu mata ini adalah 50 ekor onta. Kalau lisan, lidah karena hanya satu, maka itu nilainya ya 100 ekor onta. Intinya begitu. Nah untuk yang jumlahnya banyak gimana? Kayak gigi misalnya. Nah nanti akan ditetapkan oleh Nabi SAW bahwasanya gigi itu satu giginya diganti 5 ekor onta. Nah ini permasalahan-permasalahan gini kalau tidak ditetapkan oleh syariat, nanti pasti akan terjadi percekcokan ya, karena alat saling saling meminta lebih tinggi atau lebih rendah sehingga tidak selesai masalah. Maka perlu ditetapkan oleh syariat. 423 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma'u jarhuha atau jurhuha jubarun. Al-ajma' binatang itu jurhuha lukanya, kalau dia melukai seseorang itu jubar, itu bebas. Jadi misalnya ada orang mendekati kuda saya, kemudian kuda saya kaget nyelentak. Nah itu saya tidak menanggung ganti rugi, meskipun dia matanya jadi buta satu. Kenapa? Salah sendiri dia mendekat. Kecuali kalau saya menggunakan kuda tadi ya, kemudian dia menyepak orang. Nah ini berarti saya yang teledor. Kalau ada orang banyak, saya harus jaga bagaimana kuda saya ini tidak menyepak orang. Kalau saya ikat kuda, kemudian ada orang datang mendekat, nah disepak, itu salah dia, berlaku hadisnya. 424 wa anhu aidan qala iqtatalat imra'atani min Hudzail. 2 orang wanita perang. Ini maksudnya madu ya, 2 madu. Jadi suaminya 1, istrinya 2, perang. Faramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin faqatalatha wa ma fi batniha. Jadi yang satunya itu sedang mengandung, kemudian mati dua-duanya. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurratun. Diyat untuk mengganti janin yang mati tadi adalah ghurrah. Ghurrah itu tafsirnya abdun aw walidah, budak laki-laki atau budak perempuan. Maka nyawa balas nyawa ya. Wa qada biyadil mar'ati ala akilatiha. Adapun diyahnya wanita yang mati tadi, yang dibunuh tadi karena membunuhnya tanpa sengaja, itu ditanggung oleh akilahnya. Akilahnya si pembunuh. Nah, akilah itu adalah asobah bagi keluarga si pembunuh tadi. Wa warathaha waladaha wa man ma'ahum. Nah, kemudian dia tadi diwariskan. Warathaha waladaha, anak-anaknya. Faqama Hamal bin Nabirah al-Hudali faqala ya Rasulullah kaifa ughrima man la shariba wala akal wala nataqa wala istahal famithlu dhalika yuqal. Di situ ughrima ya. Coba dilihat di kitab yang asal, karena yang saya hafal itu bukan ughrima tapi aghram. Ini dalam Sahih Bukhari kaifa aghram, dalam Sahih Muslim kaifa aghram, dalam Abu Dawud kaifa ughram, dalam Nasai kaifa ughram. Ya, jadi intinya bukan ughrima. Kalau ughrima kan dia dia dibebani denda. Yang benar adalah kaifa ughram, bagaimana saya diberi denda terhadap man la syariba, orang yang belum minum, wala akala wala nataqa wala istahala. Maksudnya bayi tadi kan masih janin dalam perut, dia belum lahir, sehingga dia itu dianggap masih mati, sehingga enggak perlu diganti. Kenapa harus ganti ya? Diganti dengan budak tadi gimana ya? Famithlu dzalika yutal, maka semisal itu harus dibebaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama huwa min ikhwanil kuhan. Huwa itu maksudnya orang tadi ya. Kamu itu temannya dukun.
min saja'in alladhi saja', ya, karena dia mengucapkan saja untuk membantah kebenaran yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La syariba wala akal wala nataqa wala istahal mithla dzalika yutal. Ini akhir-akhirnya lam semua ini saja. Maka saja itu boleh selama dia tidak dipaksakan dan dia tidak membantah kebenaran. Nah, di sini sajanya diingkari oleh Nabi karena dia membantah kebenaran. Maka dikatakan ikhwanil kuhan. Maka bukan berarti sajak dilarang, ya, karena Nabi pun juga bersajak. Bahkan dalam doa Nabi juga pernah bersajak, tapi tanpa takalluf sama sekali. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min du'ain la yasma' min qalbin la yakhsha' min haula'il arba'. Nah, itu kan sajak juga. Sebelum dilanjutkan ada pembahasan. Iya, asabah dari keluarga yang yang membunuh tadi. Jadi pembunuhan kan ada dua macam kan. Ada pembunuhan sengaja. Nah, kalau sengaja itu yang menanggung diatnya adalah si pembunuh sendiri, pribadi, ya. Dia nggak dibantu siapa-siapa. Itu di bawah ada itu, ya, pada Zal nomor 3 baris kedua, babu janinil mar'ah wa anal aqla 'alal walidi wa asabatil walid la 'alal walad. Asabahnya walid. Al-aqla, akalnya ditanggung oleh akalnya diatnya. Akal itu namanya dari diat. Bahwasanya diatnya janin tadi ditanggung oleh walid, oleh bapaknya. Wa asabatil walid, dan juga asabahnya si bapak. Jadi ini laki-laki punya 2 orang istri. Nah, kemudian 2 istrinya bertengkar, satunya terbunuh. Nah, yang menanggung siapa? Walid, bapaknya tadi, dan asabahnya si bapak. Itu dalam qatlul khata', ya, dalam pembunuhan yang tidak sengaja. Karena ini wanita kan membunuhnya dengan apa tadi? Hajar, ya, dihajarin dengan batu. Sementara dalam riwayat yang lain itu bi'amud, dengan tiang. Nah, ini bisa jadi dia pakai 2 senjata itu. Dilempar batu ora kena apa piye? Cukup ke pentungan. Pendung dasi mati. Masya Allah. Biasanya nggak mati gitu maksudnya. Makanya disebut sebagai khata', ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa poligami itu sangat rentan untuk tempur seperti itu, sehingga yang tidak suka urusan-urusan gini tidak usah poligami. Kecuali bisa mencari yang akur kayak Ustaz Ilham Arifin dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi Nabi saja istri-istrinya juga tidak akur, ya, ya, dalam kondisi tertentu. Tapi kita budak wadam wal qasamah, dakwaan darah dan qasamah. Qasamah itu apa? Ya, ini dalam hadis yang panjang 425. Wa an Sahl bin Abi Hathmah qala intalaqa Abdullah bin Sahl wa Muhayyisatu, ini kurang wawu, ya, wa Muhayyisatu bin Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idzin sulhun fatafarraqa fa ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahl wa huwa yatashakhkhatu fi dami. Dia berkelimpangan dalam darahnya, qatilan, sudah terbunuh. Fadafanahu thumma qadima al-Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahl wa Muhayyisatu wa Muhayyisatu ibn Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر, dahulukan yang tua, wa huwa ahdathul qaum, dia yang paling muda. Fasakata fatakallama faqala at-tahlifun wa tastahiquna dam qatilikum aw sahibikum. Apakah kalian mau bersumpah kemudian kalian mendapatkan hak dari darah orang yang membunuh kalian? Qalu wa kaifa nahlif wa lam nashhad wa lam nara. Bagaimana kami bersumpah padahal kami tidak melihat kejadiannya? Jadi kisahnya ini kan 2 orang muslim pergi ke tempat Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi. Kemudian pisah di situ. Nah, tiba-tiba salah satunya itu sudah ketahuan mati.
Yang bunuh siapa ya nggak ada yang tahu, karena kan perginya hanya berdua dan setelah itu pisah. Nah maka seperti ini hukumnya bagaimana? Nabi memberikan kemungkinan pertama, yaitu tahlifun, kalian bersumpah dengan cara mengumpulkan 50 orang. 50 orang ini masing-masing bersumpah satu kali bahwasanya mereka Yahudi Khaybar yang membunuh saudara kami, teman kami. Nah maka para sahabat yang keluarganya mati tadi mengatakan, wa kaifa nahlif walam nara, bagaimana mungkin kami mau bersumpah kami tidak melihat, tapi kami yakin itu Yahudi terbunuhnya di Khaybar, siapa lagi yang membunuh kalau bukan Yahudi. Nah maka kemungkinan pertama adalah keluarga korban mengumpulkan 50 orang, semuanya bersumpah bahwasanya mereka yang membunuh. Kalau kemungkinan ini tidak mau, maka ada langkah berikutnya. Qala fatubarri'ukum yahud bi khamsina yaminan minhum. Maka membebaskan fatubarri'ukum yahud. Maka Yahudi itu membebaskan diri dari kalian dengan 50 sumpah dari mereka. Mereka mengumpulkan orang 50, masing-masing sumpah, demi Allah kami tidak bunuh temanmu ini. Ini mungkin mati sendiri di sini. Kami enggak membunuh, enggak tahu sama sekali. Nah, kalau sudah Yahudinya sumpah 50 kali seperti itu, ya sudah, berarti tubari hukum, itu sudah bebas, berarti enggak bisa dikisos mereka. Qalu kaifa na'khudhu bi aymani qaumin kufar? Bagaimana kami ambil sumpahnya orang-orang kafir? Orang kafir bohong, enggak peduli. Fa'aqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min indi. Maka Nabi membayar akal atau diyat dari hadapan beliau, maksudnya dari Baitul Mal. Jadi akal itu namanya dari diyat, karena aqala mengikat ya. Diyat itu kan unta-unta, dia perlu diikat supaya enggak lari. Kalau qisas namanya qawat, karena tadinya qada yaqutu, menggiring, orang yang diqisas digiring ke tempat pembunuh. Nah, ini istilah-istilah harus dihafal. Karena kalau tidak hafal nanti baca hadis atau baca fikih jadi enggak mafhum ini maksudnya apa. Ada akal, ada diyat, kemudian ada qisas, ada qawat. Tapi inilah yang disebut sebagai qasamah. Ya, qasamah itu saling sumpah dengan mengumpulkan 50 orang dalam kasus-kasus yang seperti ini ya. Terbunuh dan pembunuhnya tidak diketahui, tapi ada kemungkinan atau keyakinan, ada tanda-tanda bahwasanya yang membunuh itu seseorang. Misalnya gini, saya melihat 2 orang berada di kuburan, ya. 2 orang aja. Kemudian besok hari itu satunya mati di kuburan tersebut. Saya memang tidak melihat siapa yang membunuh, tapi kan ada kemungkinan kan, jam 12 malam 2 orang itu di kuburan, kemudian subuhnya satunya mati, yang membunuh paling-paling ya temannya tadi itu. Nah, maka ini adalah satu tanda yang menyebabkan bolehnya terjadi qasamah seperti ini. Bagaimana kalau tidak dapat 50 orang? Ya boleh 25 orang, berarti masing-masing orang sumpahnya 2 kali. Wa fi lafdhin yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum fayudfa'u bi rummatihi. 50 orang dari kalian bersumpah terhadap seseorang dari mereka yang dianggap membunuh. Siapa yang kalian tuduh membunuh siapa? Fayudfa'u bi rummatihi. Maka dia diserahkan dengan talinya. Maksudnya dia diserahkan supaya tidak lari ya, ditali. Qalu man lam yashhad kaifa yahlif. Wa fi lafdhin fakriha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubtila damahu fawadahu bimi'atin min iblis sadaqah. Nah, ini berarti dari Baitul Mal, diambilkan dari 100 unta zakat. Nah, inilah kewajiban seorang pemimpin atau kepala negara kalau terjadi pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ya dia tanggung jawab, bayar diyatnya. Nah, kalau di Indonesia ini diperlakukan hadis ini, bangkrut negara, karena banyak pembunuhan yang tidak tersingkap siapa pelakunya. Kitabul Bughat wal Imamah wal Riddah. Bughat jamak dari baghin, yaitu pemberontak. Yang dimaksud pemberontak adalah orang yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Khalifah Ali diberontak ya. Khalifah Utsman diberontak, itu Bughat. Wal Imamah, pengimaman, imam Allah maksudnya. Wal Riddah, kemurtadan. 426 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silah falaysa minna. Siapa yang menyerang
terhadap kami dengan senjata, maka dia tidak termasuk dari kalangan kami, yaitu laisa minal muslimin. Nah, maka para bughat itu diancam dengan hadis ini. Sudah ada pemerintahan sah kok malah ingin menggulingkan, ya, maka falaisa minna. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hadzal amra fi Quraisy. Amra maksudnya khilafah. La yu'adihim ahadun illa akabbahu Allah ala wajhi. Tidaklah memusuhi mereka seorang pun kecuali Allah akan menjerumuskan pada wajahnya ma'aqamuddin, selama orang-orang Quraisy itu menegakkan agama. Jadi syaratnya khilafah ada di Quraisy kalau mereka tegakkan agama. Nah, setelah mereka tidak tegakkan agama, sekarang khilafah tidak ada pada mereka. Inilah dalil bahwasanya khalifah harus orang Quraisy. Tetapi Quraisy yang memenuhi syarat, ya, tidak semua Quraisy. Sehingga tidak bisa kemudian kita katakan itu Al-Baghdadi yang di Irak yang mengaku sebagai khalifah, dia sah khalifah. Kalau dia memenuhi syarat, ya bisa. Tidak memenuhi syarat, hanya Quraisy saja, ya, semua orang Quraisy sangat banyak jumlahnya. Badwalaban wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa in ummira 'alaikum 'abdun habasyiyyun ka'anna ra'sahu zabibah ma aqama fikum kitaballah. Ini dalil wajibnya taat kepada pemerintah kalau pemerintahnya itu masih mengatur dengan kitabullah. Tapi kalau tidak mengatur dengan kitabullah, ya enggak boleh taat, ya. Tidak boleh taat kepada maksiat, perintah maksiat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ini diringkas. Karena syaratnya tidak hanya la ilaha illallah, yuqimus shalah, yutuz zakah. Maka tiga ini harus dilakukan, ya. Kalau tidak melakukan tiga ini, dia hanya syahadat saja tapi salat enggak mau, kemudian zakat enggak mau, ya bisa yuqatal. Bisa diperangi. 430 wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu lamma ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman thumma atba'ahu Mu'adz bin Jabal. Abu Musa dan Mu'adz dikirim ke Yaman. Abu Musa ke daerah Son'a, Mu'adz dikirim ke daerah Adan. Satu lagi Ali bin Abi Thalib dikirim ke daerah Hajar. Waktu itu Hajar masih Yaman. Falamma qadima alaihi alqa lahu wisadatan wa qala lahu inzil wa idza rajulun indahu muthaq qala ma hadha. Muthaq itu diikat di tali. Qala kana yahudiyan fa aslama thumma tahawwad. Qala ijlis, qala la ajlis hatta yuqtal qada'u Allah azza wa jalla wa qada'u rasulih sallallahu alaihi wasallam. Qalahu thalatha marratin fa amara bihi fa qutil. Ini dalil bahwasanya orang yang murtad itu hendaklah dibunuh, wajib. Tapi yang membunuh adalah sultan atau penguasa. Karena ini termasuk ahkam sultaniyah. Jadi hukuman-hukuman had itu termasuk ahkam sultaniyah yang menegakkan adalah para sultan, tidak boleh setiap orang menegakkannya. Kemudian para ulama berselisih pendapat apakah dibunuh langsung atau diistitabah dulu, disuruh tobat dulu. Pendapat jumhur adalah disuruh tobat dulu, kasih waktu 3 hari. Kalau 3 hari dia nekat tidak mau balik kepada Islam, maka bunuh. Dan para ulama berselisih pendapat kalau yang murtad itu perempuan, apakah dibunuh juga atau tidak. Pendapat yang sahih sama, laki perempuan sama aja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaman nisa'u syaqaiqur rijal." Wanita itu saudari kandungnya laki-laki, maka hukumnya disamakan dalam Islam. Jangan dibeda-bedakan tanpa adanya dalil yang sharih, ya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Mu'adz bin Jabal ini tidak mau turun kecuali orang yang murtad ini dibunuh ini karena sudah istitabah dulu, ya, sudah diminta tobat, tidak mau. Buktinya kan sudah diikat kan, sudah diikat, sudah disuruh tobat ya, jadi nggak mau maka bunuh. Ada dulu beberapa orang, bahkan sebagiannya sahabat Nabi, minum minuman keras. Mereka mengatakan, kami minum minuman keras ini enggak apa-apa, karena Allah sudah mengatakan laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Kita sudah iman, jadi kita minuman keras enggak apa-apa. Nah, maka kemudian Sayyidina Umar musyawarah dengan para sahabat. Ini gimana orang-orang ini? Maka para sahabat mengatakan bunuh aja mereka karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan murtad.
Waktu itu Ali bin Abi Thalib ada di situ tapi dia diam. Maka Sayyidina Umar bertanya, "Ma qulta ya Abul Hasan?" Pendapatmu apa wahai Abul Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengatakan, "Ara antastatibahum." Maka berpendapat kamu suruh tobat dulu mereka. Kalau mereka mau tobat ya diterima tobatnya. Tapi kalau tidak mau tobat ya bunuh. Nah, akhirnya yang dipakai adalah pendapat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Dia punya ilmu tapi dia diam pada waktu itu majelisnya karena mayoritas sudah bilang bunuh. Ya udah dia diam aja. Karena dia tidak setuju sebenarnya dengan pendapat mereka. Nah, Sayyidina Umar ini mengetahui fadilah ilmu yang ada pada Sayyidina Ali sehingga ditanya. Bahkan pernah mengatakan laula Abul Hasan la dhalla la halaka Umar. Kalau tidak ada Abul Hasan, Umar binasa ini. Itu karena seringkali Abul Hasan atau Sayyidina Ali ini dimintai pendapatnya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Baik, kita Abu Hadis Zina, fadal. Iqra. Qala Rasulullah an Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan min aslama atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahida ala nafsihi arba'ata syahadatin annahu qad zana fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima wa kana qad usina wa fi lafdhin qala lahu usinta qala na'am. Hadis ini menunjukkan 3 perkara. Pertama, bahwasanya orang yang zina kalau muhsan hukumannya dirajam. Yang kedua, pengakuan itu harus 4 kali. Kalau dia baru mengaku 1 kali, kemudian habis itu dia pergi, tidak mengaku lagi, ya udah, itu tidak dianggap. Itu sama dengan saksi hanya 1, nggak dianggap. Kemudian yang ketiga, sebelum dilakukan perajaman itu imam harus tabayun dulu. Tanya, muhsin tak? Tabayun dulu. Karena kalau langsung dirajam ternyata dia bukan muhsan, nah kan nggak benar. Bahkan juga Nabi SAW itu tabayun apakah betul-betul kamu itu jima atau enggak. Dalam hadis disebutkan aniktaha, apakah engkau menjimanya. Kalau engkau menjimanya ya berarti zina. Tapi kalau kamu hanya cium saja maka itu bukan zina. Ternyata dia memang betul-betul zina. Kisahnya Ma'is itu. Fadhal. Menunjukkan bahwa wanita tidak boleh safar kecuali harus bersama mahramnya, atau kalau nggak ada mahram ya suaminya lah. Nah, adapun yaumain 2 hari ini bukan satu batasan ya, karena ada hadis 2 hari, ada hadis 3 hari, ada hadis 1 hari. Nah, maka maksudnya adalah Nabi menyampaikan sesuai kondisi penanya atau kondisi yang sedang dibahas. Ini ada wanita tanya kalau safar 2 hari gimana? Ya 2 hari nggak boleh, 1 hari ya sama aja. Nah, maka intinya safar nggak boleh tanpa mahram. Termasuk juga haji tanpa mahram nggak wajib. Kenapa? Karena berarti tidak termasuk man istata'a ilaihi sabila. Qadar. Tolong dihidupkan, panas sekali. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada seorang perempuan dikatakan oleh seorang laki-laki bahwa aku sudah berzina dengan wanita tadi. Nah, maka wanita tersebut hendaklah ditanya. Kalau dia mengaku berzina ya dirajam. Kalau memang dia muhsan. Tapi kalau dia tidak mengaku berzina, tidak mengaku, enggak, bohong itu ya. Nah, maka yang dirajam hanya yang ngaku tadi. Sementara yang dituduh tadi itu dia tidak apa? Ya udah, dia tidak mengaku ya. Maka dalam pelaksanaan hukuman rajam terhadap orang yang berzina di sini Islam sangat mudah sekali. Ngaku 1 kali udah dianggap enggak ada hukuman gitu. Harus 4 kali. Kemudian saksi hanya 1 ya sama aja, enggak berlaku. Kemudian ditanya enggak ngaku ya udah biarin gitu. Itu tanggung jawab dia sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam ini bukan haus darah ya, tapi malah banyak memudahkan dalam hal-hal seperti ini. Tafadhal. Haddil qadhaf. Qadhaf itu menuduh orang berzina.
Adapun menuduh selain zina tidak disebut qadzaf. Tawalli yaum zahf, lari ketika hari perang. Zahaf itu merangkak karena waktu itu perang itu bertatapan, okay, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Maka ketika sudah mendekat itu biasanya jalannya pelan-pelan sekali, baru kemudian terjadi pertempuran. Maka disebut zahaf karena itu. Nah, sab'al mubiqat ini semuanya termasuk kabair, dosa-dosa besar. Mubiqat yang menghancurkan, itu menghancurkan amalan. Tapi dari 7 ini, kalau seseorang mati melakukannya, itu masih bisa diampuni kecuali satu aja, syirik. Syirik atau murtad ya. Karena murtad ya sama dengan musyrik. Jadi apapun yang menyebabkan dia jadi musyrik atau jadi kafir, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita haddis sariqah, had pencuri. Qadar. Yang keras bacanya ya. Tidak dipotong tangannya seorang pencuri kecuali kalau mencurinya 1/4 dinar atau lebih. Nah, maka nisabnya pencurian adalah 1/4 dinar. Maka rupiah itu nilainya mengikuti nilai dinar. Kalau zaman dulu saya sering katakan 500.000, karena dulu itu kan dinar 2 juta, 1/4-nya 500.000. Tapi ternyata sekarang sudah sekitar 3.900.000 atau 4 juta ya. Udah 2 kali lipatnya satu dinarnya itu. Nah, kalau betul 1 dinar adalah sekarang 4 juta, berarti rubu dinar adalah 1 juta. Barang 1 juta dicuri, nah, potong tangan. Di bawah 1 juta belum potong tangan. Qadar. Mijanin perisai. 3 dirham ini bukan satu patokan ya. 3 dirham itu karena zaman dulu 3 dirham itu nilainya sama dengan 1/4 dinar. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, karena yang dijadikan patokan adalah dinar, selalunya hadisnya ditaruh di atas. Setelahnya itu hanya contoh-contoh yang nilainya seperti rubu dinar. Zaman dulu 1 dinar senilai dengan 12 dirham. 4 kali 3 12 ya kan. Tapi dalam hadis yang lain kita temukan bahwa 1 dinar senilai dengan 10 dirham. Nah, itu berarti naik turunnya dinar dirham pada waktu itu, naik turunnya dirham pada waktu itu antara 1 dinar senilai dengan 10 atau 1 dinar senilai dengan 12 dirham. Nah, kalau sekarang sudah sangat merosot nilai dirham, makanya dalam banyak hal itu yang jadi patokan adalah dinarnya ya. Misalnya zakat, nah itu patokannya adalah dinar. Kenapa? Itu yang harganya relatif tetap nih, tidak merosot sebagaimana dirham. Kita buka tarik, pemutus jalan. Kalau bahasa kita apa? Penjegal. Kenapa? Oh, jegal. Oh, begal ya. Begal, pemutus jalan. Qadar. Anas radhiyallahu anhu qala qadima 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam nafarun min Uqrin aw Qurainata fatawawul Madinata fa'amara lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam liqafin wa amarahum an yastafu min abwaliha wa alkaniha fantalaqu falamma safu qatalu qa'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam wastafu na'am faja'a al-khairu Khabar. faja'a al-khabaru fi
awwali nahari faba'atha fi atharihi falamma irtafa'a an-nahar fi aqihim fa'amaru biqatli aydihim wa arjulihim wa sumirat a'yunuhum wa duribu fi harrati yastasquna fala yasqawna. Qala Abu Kilaba fahaulai faraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim wa harabu wa rasulahu. Ya, jadi qati'ut thariq itu hukumannya adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hadis ini. Sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Ada 4 macam hukuman disebutkan dengan kata-kata au atau. Nah, itu maksudnya ataunya itu sesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia lakukan ini maka hukumannya ini, kalau dia lakukan ini maka hukumannya ini gitu. Maka hukumannya adil ya, diadil sesuai perbuatannya. Adapun mufradat hadis ijtawau, itu mereka tidak kerasan di kota Madinah sehingga mereka demam sebagaimana biasanya orang-orang zaman dulu yang masuk Madinah itu kalau nggak kerasan demam. Adapun liqah itu adalah unta-unta yang mempunyai susu. Maka disuruh minum dari kencingnya dan susunya. Maka ini dalil bagi mazhab Hambali bahwa kencingnya unta adalah suci sehingga disuruh minum. Kalau mazhab Syafi'i masih mengatakan itu tetap najis, tetapi karena terpaksa ya, ad-darurat tubihul mahdhurat, maka jadi boleh. Tapi saya lebih cenderung pendapat Hambali. Karena kalau hanya berobat saja, obat kan tidak harus kencing kan. Maka kalau obat tidak harus kencing, ada matu, ada habbatus sauda, tidak boleh kita menggunakan yang najis ya, atau yang haram. Nah, maka ini dalil bahwa tidak najis ya. Tapi memang fikih seperti itu ya. Cara berpikir satu orang dengan orang lain itu beda sehingga kesimpulan hukumnya juga berbeda. Tapi kemudian di sini dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan apa? Potong tangan, potong kaki, kemudian sumirat a'yunuhum, matanya dipaku. Nah, itu semuanya karena mereka melakukan seperti itu kepada ra'inya atau penggembalanya Nabi SAW. Jadi ini kisah semuanya. Sehingga jangan dikatakan bahwa Nabi sadis ya. Tidak, ini kisah saja. Mereka melakukan seperti itu ya, kisahnya sama kan dengan apa yang mereka lakukan. Tapi ini sudah jam 22.59, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Ada pembahasan?